Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Matius pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Shalom. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan sesuai isi bacaan firman tadi, yaitu terdapat dalam Matius 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Dan saya beri tema yaitu ketaatan. Pembacaan kita saat ini merupakan pembacaan yang menurut saya satu pembacaan yang unik, di mana di sini membahas tentang seorang perwira yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dan perwira ini memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dalam dia melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya tanpa berkaca tentang materi atau harta serta jabatan lainnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tanpa kita sadari, mayoritas jemaat saat ini atau mungkin para pengkhotbah atau para hamba Tuhan mungkin saat ini fokus mereka bukan lagi Tuhan, tetapi fokus mereka adalah diri sendiri. Sehingga ada firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Fokus kita pada pembacaan saat ini yaitu pada ayatnya yang ke-10. Nanti kita akan bahas sebentar, kita masuk dulu pada ayatnya yang pertama, yaitu ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita berbicara tentang iman, itu bukan berbicara mengenai menerima. Iman itu bukan bicara menerima. Misalnya contoh kita mengatakan, "Saya beriman, saya akan sembuh." Itu bukan iman. Saya beriman, corona ini akan hilang. Itu bukan iman. Iman itu bicara menerima apapun yang terjadi. Di pembacaan saat ini, Yesus menyatakan keunggulan seorang perwira, di mana iman perwira ini terlihat bukan pada waktu budaknya sembuh, tetapi waktu budaknya belum sembuh. Dalam pembacaan ini, perwira ini menunjukkan
momentum kepada banyak orang yang hadir di situ. Dia menunjukkan imannya yang sejati. Di manakah itu? Kita lihat di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara yang kekasih, pada ayatnya yang ke-5 ini, kalau kita hadir pada zaman itu, ketika misalnya kita hadir pada zaman itu, kalimat ini tidaklah lazim. Tidak lazim artinya tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Mari kita melihat diri seorang perwira ini. Perwira ini bukan seorang Israel, dia adalah seorang Romawi. Pada saat itu, di konteks pembacaan ini, saat itu terjadi penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap bangsa Israel. Dan pada saat itu, orang Israel tidak mempunyai pemerintahan. Dengan kata lain, Israel dikuasai oleh bangsa lain. Dan perwira ini adalah seorang Romawi. Artinya perwira ini yang menjajah bangsa Israel pada saat itu. Israel dikuasai oleh bangsa lain karena orang Israel merupakan bangsa yang tegar tengkuk. Artinya tegar tengkuk itu tidak taat, mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Menurut penelitian, perwira ini bukan seorang perwira yang berpangkat tinggi, tetapi yang menengah, atau bisa kita sebut letnan atau kolonel semacamnya. Kalau kita melihat latar belakang seorang penjajah itu memiliki kesombongan untuk memiliki hak untuk menyombongkan diri karena mereka penjajah. Jadi otomatis seorang perwira ini dia memiliki hak untuk menyombongkan diri karena dia penjajah, karena dia yang di atas, yang menjajah kaum di bawah, yang menjajah kaum Israel. Kemudian perwira ini bertemu Tuhan Yesus dan memohon kepadanya. Ini yang kita lihat pada ayatnya yang ke-5. Jika kita lahir pada zaman Yesus lahir, Yesus kira-kira saat itu adalah seorang pemuda. Dia adalah seorang pemuda yang sederhana. Dia seorang anak tukang kayu dan dia tidak memiliki jabatan apa-apa. Sekali lagi, Yesus adalah seorang pemuda yang sederhana dan dia pada Matius 8 ini kurang lebih berumur 30 tahun. Tuhan Yesus adalah seorang anak tukang kayu dan dia sekali lagi tidak memiliki apa-apa. Kemudian datang seorang perwira ini yang lebih tua jabatannya. Kira-kira kalau kolonel atau letnan seperti itu, dia berumur paling kurang 39 tahun. Paling minimal 39 tahun. Jadi otomatis kolonel ini jauh lebih tua daripada Tuhan Yesus. Kemudian dari segi jabatan, perwira ini pasti lebih tinggi karena dia seorang kolonel. Jadi tingkat pendidikannya itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Kemudian dari segi fisik lainnya, tentunya perwira ini memiliki harta yang sangat banyak dibandingkan Tuhan Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu dan tidak memiliki jabatan apa-apa. Tetapi kita perhatikan ayat 5 ini, pada kata memohon, kita fokus pada kata memohon, ini tidak lazim digunakan oleh seorang orang tua kepada anak muda. Sering mungkin kita heran mendengar seorang yang tua memohon kepada yang muda. Biasakan kita dengar yang muda yang memohon kepada yang tua. Tapi di sini kata memohon ini dipakai oleh letnan ini untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Hal ini kita pahami adalah hal yang sangat aneh karena dari segi latar belakang bahwa perwira ini adalah seorang penjajah. Ini juga yang membuat kita lebih bingung kenapa seorang penjajah justru bermohon kepada yang dijajah. Dari sini kita sudah mulai melihat sikap kerendahan hati dari perwira ini.
Kalau kita melihat orang bawahan ke atasan itu disebut memohon. Kalau orang sejajar itu disebut meminta. Kalau atasan ke bawahan itu disebut memerintah. Artinya kita pahami di sini, jadi perwira ini lebih cocok memerintah kepada Yesus, bukan memohon. Tapi yang terjadi adalah perwira ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Saat ini kita melihat banyak orang Kristen, kita mencap mereka, mereka ini beriman karena dilihat dari cara mereka menyembah Tuhan, cara mereka bernyanyi, cara mereka sampai menyembah Tuhan sampai mengeluarkan air mata, sampai bersujud, bahkan ada yang sampai berbicara bahasa roh. Tapi sebenarnya itu bukan ukuran yang sejati, bukan ukuran iman yang sejati. Orang beriman itu tidak dilihat dari khotbahnya yang bagus atau seberapa banyak dia memperoleh karunia dari Tuhan untuk memberikan mujizat kepada jemaat yang ada. Kita melihat ayatnya yang ke-6, yaitu Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Di sini perwira ini menyebut Yesus adalah Tuhan. Kita dapat mengartikan bahwa betapa perwira ini menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Dia menempatkan Yesus sebagai yang utama. Sedangkan seringkali kita tidak menyadari, kita sebagai umat manusia, kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah umat tebusan dari Allah. Kita tidak menyadari bahwa kita telah ditebus, telah dibayar lunas oleh Allah lewat penyaliban dari Yesus Kristus. Di sini kita boleh lebih melihat lagi betapa perwira ini menunjukkan integritas imannya, betapa ia menunjukkan kerendahan hatinya, di mana dia memuliakan Tuhan dengan tidak memandang dia siapa, dengan tidak memandang hartanya atau tidak memandang dia itu kolonel atau pemimpin. Dia tidak memandang dia memiliki harta banyak, tetap dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat ayatnya yang ke-6, yaitu pada kata-katanya yang terakhir, hambaku sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Di sini kita boleh melihat bahwa perwira ini bukan hanya sekedar berkata-kata kepada Tuhan Yesus, tetapi dia menghayati akan penderitaan dari hambanya yang lumpuh ini. Dia tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi perwira ini turut merasakan penderitaan yang dialami oleh hambanya ini yang lumpuh yang berada di rumahnya. Rendah hati dari perwira ini diaplikasikan pada hidupnya dengan sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, dengan turut merasakan penderitaan dari prajurit-prajuritnya yang ada. Kita di zaman saat ini yang menyembah dengan bahasa roh, yang keluar air mata saat penyembahan dan sebagainya, sebenarnya itu bukan ukuran penyembahan, tetapi ukuran suatu penyembahan kepada Tuhan adalah berkorban. Berkorban merupakan ukuran dari penyembahan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya orang Kristen di zaman sekarang ini disebut orang Kristen religius. Kenapa disebut religius? Karena
orang Kristen di zaman sekarang ini hanya sekedar seremoni. Artinya hanya sekedar saja. Jika di gereja dia memuji Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, atau dia sambil melompat-lompat mungkin, bahkan sampai terjatuh mungkin. Kemudian ketika keluar dari peribadatan atau dari persekutuan, dia kembali dalam hidupnya yang lama. Dia kembali ke cara hidupnya yang lama, dengan mungkin melawan orang tua, atau tidak taat kepada Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan. Jadi itulah yang disebut orang-orang Kristen religius yang sudah banyak kita temui pada zaman sekarang ini. Tetapi sesungguhnya orang Kristen haruslah menjadi seorang Kristen yang spiritual. Artinya di sini adalah yang bukan hanya sekedar di gereja dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, namun ketika dia keluar dari persekutuan, dia tetap melakukan hal yang sama, dia tetap melakukan ketaatan. Artinya dia tetap rendah hati dan terlebih berkorban untuk orang lain. Saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang kita rasakan dari bulan Maret 2020. Mungkin memang terasa berat bagi kita semua untuk melewati masa-masa sulit ini. Tapi saya mau katakan di sini, corona tidaklah serius. Kenapa saya katakan corona tidaklah serius? Karena di firman Tuhan tidak ada yang mengatakan upah corona ialah maut. Tidak ada yang mengatakan upah corona ialah maut. Tetapi firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Yang kita garis bawahi adalah dosa. Jadi upah dosa ialah maut. Jadi jangan main-main dengan yang namanya dosa. Jadi corona tidak mengerikan. Yang mengerikan itu dosa, karena upah dosa ialah maut. Kita melihat ayatnya yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ketika Yesus terkagum akan kerendahan hati dari perwira ini, akhirnya dia dengan semangatnya dia mengatakan akan langsung datang untuk menyembuhkan prajurit dari perwira ini yang sedang sakit. Ayatnya yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 8 ini kita melihat seperti misalnya saya memberikan contoh, perwira ini adalah seorang camat dan Yesus adalah seorang presiden. Contohnya begini, misalnya presiden ini datang di suatu daerah di mana di situ ada camat. Kemudian presiden ini bertanya kepada camat ini, "Bolehkah saya menginap di rumah Bapak untuk sementara waktu untuk tugas saya beberapa hari ke depan?" Sontak saja pasti camat ini akan terkejut, karena dia berpikir tidak mungkin seorang presiden akan tinggal di rumah dia sendiri. Kemudian sontak saja pasti camat ini akan berkata, "Oh jangan, karena rumah saya tidak layak untuk Bapak tempati, karena Bapak ini adalah seorang presiden." Begitu pula yang dikatakan dalam ayat 8 ini, di mana dengan kerendahan hati dari perwira ini, dia mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku ini." Jadi betapa sekali lagi perwira ini memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian ayatnya yang ke-9, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Di sini kita melihat kata pergi, kata datang, dan kata kerjakanlah. Di sini memiliki makna yaitu perintah. Saat ini kenapa kita harus mengampuni sesama? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Mengapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena itu perintah dari Tuhan. Mengapa kita harus rajin berdoa? Mengapa kita harus rajin baca Alkitab?
Mengapa kita harus rajin ada dalam persekutuan? Karena itu perintah dari Tuhan. Seperti pada ayat yang ke-9 ini. Di kalimat pertama juga prajurit ini selalu merendahkan dirinya, yaitu dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Padahal pada nyatanya dia adalah seorang letnan atau kolonel yang memiliki jabatan yang cukup tinggi atau jabatan yang menengah. Saat ini saya mau mengatakan kepada kita semua, orang Kristen itu harus fokus pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Kenapa orang Kristen harus fokus pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan? Karena pada intinya Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya, dan Tuhan tidak pernah akan bohong akan janjinya. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, fokus saja kita melakukan semua perintah Tuhan, tanpa kita berpikir, oh ketika kita melakukan ini pasti kita akan sembuh, pasti kita akan kaya, pasti kita akan dapat jodoh. Itu artinya kita tidak fokus di perintah, tapi kita fokus pada janji Tuhan. Tapi kita balik lagi ke kata tadi bahwa fokus saja pada perintah Tuhan, karena sekali lagi Tuhan tidak pernah melupakan akan janjinya kepada kita, dan janji Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Kita membaca ayatnya yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Gambaran orang Israel adalah gambaran bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang tidak taat akan perintah Tuhan. Oleh karena itu, betapa Tuhan mengagumi akan perwira ini, sehingga ia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi betapa Yesus terkagum-kagum akan kerendahan hati, akan integritas dari seorang perwira ini. Mari kita menyadari akan keterbatasan kita sebagai umat manusia, dan kita menyadari bahwa kita ini adalah umat tebusan Allah, kita telah lunas dibayar oleh Allah, dan sampai hari ini kita melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru ini, tahun 2021, Tuhan menyertai sehingga kita menapaki tahun ini dengan kesehatan dan kekuatan. Kiranya di tahun yang baru ini kita boleh menghayati lebih akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun masih dalam masa pandemi ini, meskipun kita masih merasakan dampak dari pandemi ini, di mana berdampak pada ekonomi, berdampak pada kesehatan, berdampak pada pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Mungkin ada yang tidak makan 3 kali sehari karena susah mencari pekerjaan atau susah mencari uang, tapi itulah yang harus kita syukuri, bahwa ini semua terjadi atas kehendak Tuhan. Semoga kita tetap terus menjalani langkah kehidupan kita di tahun yang baru ini dengan menaati seluruh perintah Tuhan, walaupun tidak mudah untuk kita lalui bersama, tapi kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita menyatakan iman kita dalam kita menapaki setiap hari kehidupan kita, bukan hanya dalam persekutuan ibadah atau apapun itu, tapi benar-benar makna firman Tuhan dan perintah Tuhan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.